Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kali ini saya ada pesanan bumbu kacang. Ini perdana saya bikin untuk jualan ya teman-teman, karena kebetulannya ada tetangga yang pesan. Ini ada acara, katanya mau acara arisan tapi dia tidak bisa membuat bumbu pecelnya dari pesan di saya, dan ini bisa buat perhitungan ya teman-teman, bila ada teman-teman yang mau menerima orderan bumbu pecel. Ini saya gunakan 1 kilo kacang tanah, sudah dicuci bersih, dibuang yang jelek-jelek ya teman-teman. Kemudian saya gongsreng seperti ini menggunakan sedikit minyak. Untuk proses penggorengannya ini agak lama ya teman-teman daripada proses menggoreng biasa, tapi ini penggunaan minyaknya sedikit, karena biasanya kalau sisa dari minyak menggoreng kacang tanah itu akan sedikit hitam. Dan untuk bumbunya ini saya menggunakan bawang putih sebanyak 100 gram, kencur 50 gram, dan cabai rawit ini untuk ukuran cukup pedas sebanyak 150 gram. Saya goreng menggunakan minyak sedikit seperti ini menggunakan api sedang cenderung kecil. Dan setelah cukup tercampur minyaknya ke dalam bumbu ini, selanjutnya akan saya tutup. Proses penutupan ini agar pematangan dari bumbunya itu lebih cepat. Sementara itu, sambil menunggu menggoreng bumbunya, saya akan mulai memblender kacang tanah. Dan sekali-kali kita buka bumbunya, kita aduk-aduk seperti ini. Bila terlihat belum cukup matang atau masih rada keras ya teman-teman, ini akan saya tutup kembali dan saya masak kembali. Saya diamkan, dan setelah cukup matang, selanjutnya akan kita angkat dan kita tiriskan sebelum kita ulek-ulek ya teman-teman. Selanjutnya ini proses ulek-ulek kacang terlebih dahulu. Untuk cabai kita tiriskan terlebih dahulu. Ini walaupun sudah di blender tapi harus dihaluskan lagi menggunakan ulekan seperti ini ya teman-teman, agar nanti bumbu pecelnya itu mendok, buket, enak gitu ya teman-teman. Karena di sini tidak ada tempat mesin penggilingan bumbu pecel seperti ini ya teman-teman. Mungkin di daerah teman-teman ada. Jadi ini prosesnya manual aja. Dihaluskan sampai benar-benar halus seperti keluar minyaknya. Setelah pengulekan kacang selesai, selanjutnya kita akan mulai haluskan bumbunya. Haluskan secara bertahap ya teman-teman. Ini juga saya haluskan menggunakan ulekan. Kalau di blender itu rasanya kurang segar katanya. Dan untuk mempermudah penghalusan, ini saya menggunakan garam kasar. Saya menggunakan ukuran sendok seperti ini ya teman-teman, sendok bebek. Ini saya gunakan total garam itu sebanyak 3,5 sendok bebek, atau bagi teman-teman yang kurang suka asin bisa mengurangi takarannya, jangan banyak terlebih dahulu. Dan setelah bumbunya halus, ini langsung dimasukkan ke dalam wajan. Ini wajannya tidak saya cuci dari tadi menggoreng bumbu ya teman-teman, tidak apa-apa. Setelah semua bumbu dimasukkan, selanjutnya kita juga sisir-sisir. Ini gula merah, saya menggunakan gula kelapa. Teman-teman juga bisa menggunakan gula lainnya, tapi paling enak menurut saya adalah gula kelapa asli ya teman-teman. Ini saya gunakan gula merah sebanyak 500 gram. Setelah semua gula merahnya masuk seperti ini ya teman-teman, selanjutnya ini saya sudah rendam asam jawa kurang lebih sebanyak 6 butir. Dan saya akan pakai cuma airnya saja, untuk asam tidak saya masukkan. Kurang lebih sebanyak 5 sendok makan, atau juga bisa menurut selera. Ini untuk ukuran asam yang sedang, tidak terlalu kecut. Dan ini untuk daun jeruknya saya masukkan langsung seperti ini sesuai request dari pelanggan. Dan air sebanyak kurang lebih 200 ml yang saya masukkan. Ini saya masukkan secara bertahap. Tapi bila teman-teman ingin tekstur daun jeruknya ini halus dan tidak terasa, cukup aromanya saja, teman-teman bisa menggorengnya terlebih dahulu lalu dihaluskan dan dimasukkan ke bumbu pecel ini. Kalau ini nanti ada seperti
irisan-irisan daun jeruk yang masih terlihat ya teman-teman. Dan selanjutnya kita masak terus bumbu ini. Sebelum dimasukkan kacangnya, kita akan lelehkan terlebih dahulu gula merahnya. Setelah cukup mengental seperti ini ya teman-teman, ini sudah cukup lama. Oh ya, saya memasak ini dengan api sedang cenderung kecil. Ini teksturnya sudah mengental seperti ini ya teman-teman. Ini seperti kita membestak ya teman-teman, tapi belum tanak banget. Kalau terlalu tanak takutnya nanti bumbunya terlalu keras. Pada saat diseduh nanti sedikit susah. Nah, ini kita aduk-aduk hingga tercampur rata. Ini api sudah kita matikan, api kompornya. Kita aduk hingga benar-benar semua tercampur. Nah, ini keset ya teman-teman. Tidak benyek, ini awet, tahan lama hingga sebulanan bisa, apalagi disimpan di dalam kulkas. Nah, ini kita testimoni terlebih dahulu. Untuk sayurannya kebetulan saya cuma punya kol dan mentimun. Ini ala-ala karedok ya teman-teman. Sayuran mentah dan bumbu kacang. Dan selanjutnya kita aduk-aduk. Ini rasanya pas banget menurut saya teman-teman, tapi sesuai selera masing-masing. Bila ingin pedas bisa menambahkan ukuran cabenya. Tapi untuk manisnya ini sudah cukup banget, dan untuk bumbu-bumbu lainnya ini sudah terasa cukup, tidak terlalu tajam dan tidak kurang juga. Ini seger banget. Ini bisa untuk bumbu pecel ini bisa rekomendasi untuk sewaktu-waktu tidak ada lauk, kita bisa cuma menyeduh dan memberi sayuran mentah seperti ini. Ini pun sudah sangat enak ya teman-teman. Nah, ini kebetulan untuk pengiriman pagi. Ini saya ada bolu coklat, lemper bakar, risol sayur, dan ini bumbu pecel sudah saya kemas sebanyak 1 kg ya teman-teman. Ini saya jual dengan harga 80.000 per kilo. Untuk teman-teman bisa disesuaikan untuk harga bahan baku di daerah masing-masing. Cukup sekian video kami kali ini, semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan tekan tombol lonceng untuk mengetahui video-video kami selanjutnya. Semoga menginspirasi. Wassalamualaikum.